Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Han Li menyampaikan sapaan hormat, sebagai tanggapannya Qian Jizi hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Tidak perlu formalitas, rekan Taois Han. Dia kemudian menyapu indera spiritualnya ke arah Han Li, di mana ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit. Kamu sudah mencapai tingkat ke-9, rekan Taois Han. Han Li menghela napas dalam-dalam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menjawab, saya menemukan beberapa peluang kecil yang memungkinkan saya membuat terobosan ini. Meskipun basis kultivasinya telah berkembang ke puncak tahap tempering spasial, dia telah menggunakan teknik rahasia untuk menyembunyikannya. Jadi Liu Suier dan yang lainnya secara alami gagal mendeteksi ini. Adapun Pri Yue, dia telah berkembang ke tahap integrasi tubuh, tetapi cukup baru, jadi indera spiritualnya masih kalah dengan Han Li, dan juga gagal mendeteksi apapun. Adapun pemuda dengan nama belakang Wang, dia dapat segera mengidentifikasi perkembangan Han Li, tetapi sebagai makhluk tahap Grand Ascension, dia tidak terlalu memperhatikan hal ini dan bahkan tidak repot-repot menyebutkannya. Sebagai makhluk tahap integrasi tubuh akhir, Qian Jizi juga dapat mengidentifikasi perkembangan Han Li. Wajah terkejut Qian Jizi dengan cepat menghilang, dan senyum tenang kembali. Tentu saja naik 2 peringkat berturut-turut tidak dapat disebut sebagai kesempatan kecil, hehe. Bagaimanapun, saya datang ke sini khusus untuk melihat Anda, rekan Taois Han. Silakan ikut saya, ada 2 orang lain yang juga ingin untuk melihatmu. 2 orang lagi. Han Li sedikit terkejut mendengar ini. Memang, tapi jangan khawatir, keduanya adalah kenalan Anda, rekan Taois Han, Qian Jizi meyakinkan dengan suara penuh arti. Serangkaian pikiran dengan cepat melintas di benak Han Li setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia menjawab, saya dengan senang hati memenuhi keinginan Anda, senior. Baiklah, kalau begitu ikut aku. Qian Jizi mengangguk dengan senang sebelum berbalik dan berjalan ke paviliun. Han Li ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Dia tidak takut Qian Jizi akan melawannya. Lagi pula, dia adalah yang paling tua dari suatu ras, dan ada begitu banyak saksi di sekitarnya, jadi dia pasti tidak akan melakukan sesuatu yang akan merusak reputasinya sendiri di Star Cloud Pavilion. Dengan Qian Jizi memimpin, penjaga berjubah perak di kedua sisi gerbang memberi jalan. Di dalam pavilion ada aula besar kosong selain beberapa formasi teleportasi kecil. Qian Jizi memimpin Han Li langsung ke salah satu formasi, dan cahaya menyala sebelum Han Li berada di aula lain. Aula ini hanya berukuran lebih dari 200 kaki, dan formasi teleportasi di bawah kaki terletak tepat di tengah aula. Ada beberapa meja dan kursi yang ditempatkan di sekitar aula, dan ada kristal besar seukuran kepala yang tertanam di langit-langit, melepaskan cahaya putih yang menerangi seluruh aula. Han Li mengalihkan pandangannya ke sekeliling aula, di mana perhatiannya langsung tertuju pada 4 orang di dalamnya. Ada 2 laki-laki dan 2 perempuan, 2 di antaranya duduk sedangkan 2 lainnya berdiri, semua memang kenalannya, mereka adalah Kai Liu Ying dan Liu Suier, serta Duan Tianren dan Sikun. Han Li agak bingung tentang mengapa mereka ingin melihatnya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah saat dia memberi hormat. Han Li memberi hormat kepada senior Kai dan senior Duan. Hehe, tidak perlu formalitas, rekan Taois Han. Itu semua berkat Anda bahwa rekan Daois Kai dan saya dapat mengamankan barang-barang yang kami cari, jawab Duan Tian sambil menilai Han Li, di mana sedikit terkejut melintas di matanya. Cukup jelas bahwa dia juga telah mengidentifikasi kemajuan mengejutkan yang telah dibuat Han Li. Kai Liu Ying belum mengatakan apa-apa, tetapi tatapan aneh juga melintas di matanya. Aku hanya melakukan apa yang diharapkan dariku, aku tidak layak menerima rasa terima kasihmu, senior, jawab Han Li dengan senyum. Namun,
dia merasa sedikit bingung dengan situasi ini. Qian Jizi berdiri tepat di sampingnya, tapi dia sama sekali tidak terkejut dengan apa yang dikatakan Duan Tianren. Sepertinya dia sudah mengetahui kesepakatan mereka. Tidak perlu begitu rendah hati, rekan Taois Han. Saya mendengar dari murid saya bahwa Anda jauh lebih kuat dari yang kami perkirakan, dan jika bukan karena usaha Anda, kami tidak akan dapat mengamankan harta dari Vast Glacial Realm dengan mulus. Sekarang setelah Anda membuat kemajuan yang signifikan dalam basis kultivasi, kekuatan Anda kemungkinan besar tidak kalah dengan makhluk ras suci, sehingga Anda dapat merujuk ke kita sebagai sederajat, kata Cai Liuying sambil tersenyum. Han Li sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum melirik Qian Jizi dan Duan Tianren, keduanya memasang ekspresi tenang dan tidak keberatan dengan kata-kata Cai Liuying. Serangkaian pikiran dengan cepat melintas di benaknya, dan dia tersenyum ketika dia bertanya, "Aku pasti dipanggil ke sini karena suatu alasan, kan? Mungkinkah ada beberapa kesulitan seputar formasi super teleportasi, senior? Kami berjanji untuk membiarkan Anda menggunakan formasi, jadi kami tentu saja tidak akan mengingkari kata-kata kami. Selain itu, Senior Wang juga telah berbicara kepada kami tentang masalah ini, dan tidak ada dari kami yang berani menentang keinginannya," Qian Jizi menjawab sambil membelai janggutnya. Lalu, Han Li secara kasar dapat menyimpulkan untuk apa dia dipanggil ke sini. "Tolong jangan salah paham, rekan Taois. Kami mendengar dari murid kami bahwa Anda mengosongkan seluruh taman obat dalam batasan itu, dan saya yakin banyak obat roh di sana sangat langka atau bahkan punah di alam roh, dan kebanyakan mungkin akan sangat berguna untuk makhluk tingkat suci seperti kita. Kamu memang sangat kuat, tetapi kamu belum naik ke ras suci, jadi obat roh itu tidak akan terlalu berguna untukmu saat ini. Karena itu, kami bertiga ingin mengusulkan pertukaran yang saling menguntungkan," kata Cai Liuying sambil tersenyum. "Pertukaran, apa yang Anda usulkan, senior?" Han Li tetap cukup tenang setelah mendengar ini, dan sikapnya yang tenang sedikit mengejutkan Qian Jizi dan yang lainnya. Mereka bertiga saling bertukar pandang sebelum Duan Tianren langsung mengejar. "Kami bertiga memiliki reputasi untuk ditegakkan, jadi kami pasti tidak akan memaksamu melakukan perdagangan yang tidak adil. Kami bertiga masing-masing memiliki beberapa pil roh yang akan membantu menembus kemacetan kelas suci. Serta beberapa harta dan bahan yang akan berguna bagi Anda, dan kami ingin menggunakannya untuk menukar obat roh Anda. Obat-obatan itu memang sangat berharga, tapi saya yakin membuat terobosan ke kelas suci lebih penting bagi Anda, rekan Taois Han. Pil yang dapat membantu memecahkan kemacetan tingkat suci." Ekspresi Han Li sedikit berubah setelah mendengar ini. "Memang, kami semua menyiapkan pil semacam itu dalam jumlah besar ketika kami membuat terobosan, dan meskipun kebanyakan telah dikonsumsi selama proses itu, jika bertiga digabungkan secara alami masih memiliki beberapa pil yang tersisa. Dengan pil ini, peluang Anda untuk membuat terobosan yang sukses akan meningkat setidaknya 30%, kata Duan Tianren dengan bangga. "Tentu saja, jumlah pil dan harta yang ingin kami tawarkan akan bergantung pada jenis dan jumlah obat roh yang kamu peroleh dari kebun obat," tambah Cai Liuying. Liu Suyer dan Si Kun secara alami sudah menyadari alasan mengapa Duan Tianren dan yang lainnya memanggil Han Li ke sini, dan keduanya menilai dengan rasa iri. Mereka juga telah menerima manfaat besar dari Duan Tianren dan Cai Liuying setelah mereka kembali dari alam glasial luas, tetapi manfaat tersebut masih tidak dapat dibandingkan dengan apa yang saat ini ditawarkan kepada Han Li. Ekspresi ragu-ragu muncul di wajah Han Li saat dia memikirkan proposal ini. Qian Jizi dan yang lainnya juga terdiam untuk mengizinkan Han Li memproses situasi. Setelah beberapa lama, Han Li akhirnya menghela napas saat membuat keputusan. "Aku memang mengamankan obat roh dalam jumlah besar dalam pembatasan, tetapi kebanyakan tidak dapat ku kenali.
Tentu saja akan luar biasa bagiku jika aku dapat menukarnya dengan pil yang disebutkan di atas, tetapi aku tidak yakin apakah obat roh akan menarik bagi Anda. Yakinlah, rekan Taois Han, kami bertiga memiliki beberapa pengalaman, dan saya yakin kami akan dapat mengidentifikasi sebagian besar obat roh. Bahkan jika kami tidak dapat mengidentifikasi beberapa di antaranya, kami akan yakin untuk melakukan yang terbaik untuk memberi Anda harga yang adil. Qian Jizi buru-buru meyakinkan. Dia sangat gembira karena Han Li bersedia melanjutkan pertukaran, begitu pula Duan Tianren dan Kai Liu Ying. Kalau begitu, aku akan mengeluarkan obat roh untuk diperiksa. Han Li mengangguk sebelum menjentikkan pergelangan tangannya, dan suara mendengung keras terdengar dari gelang penyimpanannya saat semburan cahaya biru meletus. Cahaya biru bersinar di udara, di mana ratusan kotak batu giok dengan gaya berbeda muncul, dan semuanya berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Mata Duan Tianren berbinar ketika dia membuat gerakan meraih ke arah kotak batu giok terdekat dengannya, dan tutup kotak itu terbang dengan sendirinya untuk mengungkapkan rencana roh seperti karang merah yang panjangnya sekitar 1 kaki dan memancarkan samar, binar. Sungguh ramuan karang api yang sangat besar, seru Duan Tianren dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Ini adalah salah satu obat roh yang tidak dapat dia identifikasi, dan jika dia mengingatnya dengan benar, dia telah mengumpulkan total sekitar 6. Dari semua itu, dia hanya mengeluarkan 1. Kai Liu Ying dan Qian Jizi saling bertukar pandang saat melihat ini sebelum juga mulai memeriksa isi kotak batu giok dengan hati-hati. Seperti yang diharapkan dari makhluk kelas suci yang telah hidup lebih dari 10.000 tahun, sebagian besar obat roh yang tidak dapat diidentifikasi oleh Han Li telah dikenali, dan menilai dari reaksi gembira mereka, ini jelas semua obat roh yang sangat berharga. Ada lebih dari 100 kotak batu giok yang telah dipanggil, tetapi pemeriksaan isinya segera selesai. Setelah Qian Jizi menilai bunga roh di kotak terakhir, dia mengembalikan bunga itu ke dalam kotak dengan sedikit enggan, lalu menoleh ke Han Li sambil tersenyum. Ini memang semua obat roh yang sangat sulit ditemukan di alam roh, tetapi menilai dari ukuran taman obat itu, saya yakin akan ada lebih banyak obat roh di sana. Berapa banyak lagi yang Anda miliki, rekan Taois Han? Anda dapat membawa mereka semua untuk pemeriksaan kami. Han Li tidak terkejut mendengar ini. Dia telah menjarah seluruh kebun obat sebelum Liu Suyer dan Si Kun memiliki kesempatan untuk mencapainya, tetapi dari ukuran kebun obat, seseorang masih dapat menyimpulkan secara kasar jumlah obat roh yang telah ditanam di sana, yang mana itulah sebabnya Qian Jizi yakin bahwa masih ada lagi. Aku memang memiliki beberapa obat roh yang belum aku ungkapkan, tetapi bukankah seharusnya kamu juga menunjukkan ketulusan kepadaku, senior? Han Li membalas dengan senyuman. Ekspresi Qian Jizi menjadi sedikit gelap setelah mendengar ini. Apakah Anda meragukan integritas kami, rekan Taois Han? Saya tidak akan berani. Hanya saja saya telah mengeluarkan semua obat roh yang telah saya kumpulkan dari alam glasial luas, dan saya hanya memiliki pengulangan dari obat roh yang sama yang tersisa. Oleh karena itu, saya ingin melihat pil roh ditawarkan kepadaku sebagai gantinya. Aku yakin itu tidak meminta terlalu banyak, jawab Han Li dengan suara lambat. Duan Tianren sedang memegang buah merah seukuran ibu jari di tangannya, dan setelah melakukan percakapan transmisi suara singkat dengan Kai Liu Ying, dia berkata, permintaan rekan Taois Han adalah permintaan yang masuk akal. Mari kita tunjukkan padanya pil roh yang kita miliki sebagai konfirmasi bahwa kami serius tentang pertukaran ini. Banyak obat roh yang dibawa oleh rekan Taois Han adalah yang kami butuhkan, jadi memang adil jika kami juga menunjukkan kepadanya apa yang kami tawarkan. Oleh karena itu, saya bersedia untuk memimpin dan menunjukkan kepada rekan Taois Han pil roh yang harus saya tawarkan terlebih dahulu,
kata Kai Liuying sambil tersenyum. Qian Jizi sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Melihat kalian berdua tidak keberatan, aku hanya akan membuat diriku terlihat buruk jika aku menolak permintaan ini. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Han Li segera menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Dengan demikian, Kai Liuying membalikkan tangan, dan cahaya spiritual menyala, di mana 3 botol obat muncul sebelum dilemparkan ke Han Li. Ketiga jenis pil roh ini semuanya akan membantu mengatasi hambatan Anda, dan semuanya cukup terkenal, jadi saya yakin Anda pernah mendengarnya. Pil benang perak, pil ajaib 1000 tahun, dan pil azure pahit. Saya harus menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk mengamankan pil ini, dan saya sudah menggunakan setengahnya, tetapi setengah sisanya pasti cukup untuk konsumsi Anda. Secara khusus, ketiga Myriad Wonder Pills akan sangat ampuh dalam membantu Anda dalam usaha terobosanmu. Han Li menangkap botol obat sebelum dengan hati-hati memeriksa isinya sambil mendengarkan perkenalan Kai Liuying. Dengan kecakapan penyempurnaan pil Han Li, dia dapat dengan mudah mengidentifikasi keaslian pil ini, dan setelah memastikannya, dia mengangguk sedikit. Pada saat ini, Duan Tianren juga mengeluarkan 2 botol obat, serta 2 kotak obat, sementara Qian Jizi mengeluarkan 2 labu seukuran telapak tangan, yang satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru. Setelah beberapa menit, Han Li telah memverifikasi semua pil ini. Pil yang ditawarkan Duan Tianren tidak kalah dengan pil Kai Liuying, sedangkan 2 labu yang dibawa oleh Qian Jizi berisi 2 jenis cairan roh berharga yang hanya dapat ditemukan di benua guntur. Mengkonsumsi cairan roh secara langsung tidak akan melakukan apa-apa, tetapi itu adalah bahan penting untuk memurnikan beberapa jenis pil roh, dan itu sangat langka di alam roh. Ekspresi senang muncul di wajah Han Li, dan dia menjentikkan pergelangan tangannya lagi, di mana lebih banyak lagi kotak batu giok dilepaskan dari gelang penyimpanannya. Pil roh dan cairan roh yang telah ditawarkan memang semua harta yang tak ternilai, tetapi hanya ini saja tidak akan cukup untuk menukar semua obat roh saya, kata Han Li dengan suara lambat sambil melihat ratusan kotak batu giok yang baru saja dia panggil. Duan Tianren sangat gembira melihat ratusan kotak batu giok di depan Han Li, dan dia terkekeh, haha, dengan kekayaan kolektif kita pasti akan memiliki sesuatu yang menarik perhatianmu, rekan Taois Han, beritahu kami apa yang Anda inginkan. Memang, kami akan mengambil semua obat roh ini, jangan ragu untuk menyampaikan kondisi apapun yang Anda miliki, rekan Taois Han. Qian Jizi menyadari bahwa Han Li memiliki sejumlah besar obat roh, tetapi dia tidak berharap Han Li bersedia mengeluarkan begitu banyak sekaligus, jadi dia juga sangat gembira. Aku tidak membutuhkan harta apapun saat ini, tapi aku membutuhkan beberapa bahan langka. Aku punya daftar denganku di sini, dan aku bertanya-tanya apakah kamu memiliki item di sana. Aku juga mendengar bahwa Crystal Moon Liquid milik ras kristal dianggap sebagai obat suci untuk penyempurnaan tubuh. Jadi saya ingin mengamankan vial dari Kai Senior jika memungkinkan. Selain itu, saya juga tertarik dengan metode penyempurnaan untuk boneka hidup dan Myriad Wonder Pills, dan saya berharap untuk mengamankannya juga. Han Li menyebutkan daftar banyak syarat. Qian Jizi dan yang lain bertukar pandang setelah mendengar ini. Apakah kamu tidak melangkah terlalu jauh, rekan Daois Han? Mengesampingkan materi, hanya master penyempurnaan pil yang memiliki metode penyempurnaan untuk Myriad Wonder Pills. Crystal Moon Liquid juga merupakan sesuatu yang sangat dicari oleh banyak makhluk kelas suci, alis Kai Liuying berkerut menunjukkan ketidaksenangan. Kurasa aku tidak meminta terlalu banyak. Ini hampir semua obat roh yang aku peroleh dari alam glasial luas, dan jika ada di antara mereka yang akan dipersembahkan ke rumah lelang, makhluk tingkat suci yang tak terhitung jumlahnya akan tidak diragukan lagi berjuang untuk mendapatkan mereka. Ada ratusan obat roh ini di sini,
dan banyak yang sudah punah di alam roh. Selain itu, usia obat-obatan ini juga benar-benar tak terduga, jadi saya pikir saya sudah membuatnya konsesi besar dengan meminta pertukaran seperti itu, balas Hanli dengan tenang. Tidak mungkin kami bisa memberimu metode penyempurnaan untuk Myriad Wonder Pills dan boneka hidup. Itu sangat mendasar bagi ras awan surgawi kami dan tidak bisa dibocorkan ke orang luar apapun yang terjadi, Qian Jizi menolak dengan sikap keras. Crystal Moon Liquid juga sangat berharga, tapi kurasa aku bisa menyisihkan satu vial, kata Kai Liuying dengan ekspresi sedih. Ekspresi Duan Tianren juga sedikit menggelap, tapi Hanli tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya mencoba untuk menyelidiki garis bawah dari 3 senior dengan kondisi yang diusulkannya, dan meskipun Qian Jizi jelas tidak terbuka untuk negosiasi, mampu mengamankan sebotol Crystal Moon Liquid masih merupakan kemenangan besar. Karena itu, setelah jeda singkat, Hanli berkata dengan suara tenang, melihat metode penyempurnaan pil dan boneka hidup tidak dapat dibocorkan ke orang luar, maka saya tidak akan memaksakan masalah ini. Saya hanya akan meminta setengah lainnya dari batu roh diperlukan untuk mengaktifkan formasi teleportasi super juga, itu seharusnya menjadi syarat yang jauh lebih mudah untuk dipenuhi. Kai Liuying sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum membalas dengan senyuman. Batu roh. Itu sama sekali bukan masalah. Qian Jizi dan Duan Tianren juga menyetujui pengaturan ini karena ekspresi mereka sedikit berkurang. Melihat syarat untuk pertukaran telah ditetapkan, Hanli memanggil slip giok biru sebelum melemparkannya ke arah Kai Liuying. Kai Liuying mengangkat alis sebelum menangkap slip batu giok, lalu menyuntikkan indera spiritualnya ke dalamnya untuk menemukan bahwa itu adalah daftar dari banyak bahan, beberapa di antaranya sangat terkenal baginya. Dia melirik Hanli dengan sedikit senyum di wajahnya sebelum menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan batu giok ke Duan Tianren. Sementara itu, dia mulai memeriksa obat roh yang dibawa Hanli. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah memeriksa obat roh yang baru, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang salah, mereka masing-masing mulai memanggil wadah yang berbeda seperti kotak kayu dan botol batu giok dari gelang penyimpanan. Dalam beberapa saat saja, sekitar 70% bahan dalam daftar telah terkumpul. Ekspresi Hanli tetap tidak berubah, tapi dia sebenarnya sangat heran. Ini tentu saja bukan daftar materi acak, kebanyakan sebenarnya diminta oleh King Yuanzi, dan meskipun sebagian besar dari materi ini bukan yang ada dalam daftar yang paling penting, semuanya masih merupakan barang luar biasa. Karena itu, Hanli sangat terkejut bahwa Qian Jizi dan yang lainnya dapat mengumpulkan begitu banyak. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ketiga makhluk tahap integrasi tubuh ini memang telah melakukan persiapan ekstensif sebelumnya, jadi mereka tulus menawarkan untuk berdagang dengan Hanli. Kalau tidak, mereka tidak akan membawa begitu banyak barang berharga. Setelah memeriksa semua materi, Hanli menyimpannya ke dalam gelang penyimpanannya dengan senang hati. Pada saat ini, Duan Tianren tiba-tiba berkata, selain beberapa materi yang tidak dapat kami lacak, saya akan mengirimkan sisanya kepada Anda dalam waktu 10 hari. Apakah itu akan menjadi masalah, rekan Taois Han? Tentu saja tidak, aku percaya penuh pada kata-katamu, senior, jawab Hanli sambil tersenyum. Ini adalah batu roh dan Crystal Moon Liquid yang kamu minta. Kamu benar-benar merampok kami, rekan Taois Han. Kita mungkin harus mulai meminjam dari teman-teman kita untuk memenuhi kebutuhan. Kai Liuying terkekeh saat dia menyapukan lengan bajunya, udara. Kantong kulit hitam dan botol biru berkilauan segera dikirim terbang ke arah Hanli dalam bola cahaya 5 warna. Tentunya kamu bercanda, senior, Hanli terkekeh sebagai tanggapan ketika sedikit kegembiraan melintas di matanya, dan dia membuat gerakan meraih untuk menarik kedua benda itu ke dalam genggamannya.
Dia hanya memberikan batu roh di dalam kantong kulit pemeriksaan kasar dengan indera spiritualnya sebelum melemparkannya ke dalam gelang penyimpanannya, tetapi dia jauh lebih teliti dalam memeriksa botol biru kecil itu. Dia tidak hanya membuka vial dan menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya beberapa kali, dia bahkan mengangkatnya ke hidung dan menghirup isinya. Hanya setelah penilaian yang cermat itu dia menyimpan botol itu. Melihat pertukaran telah selesai, Han Li tidak akan tinggal lebih lama lagi. Karena itu, setelah membungkuk ketiga makhluk tahap integrasi tubuh, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Tiga makhluk tahap integrasi tubuh jelas tidak ingin Han Li tinggal lebih lama lagi, jadi mereka juga mengucapkan selamat tinggal padanya. Cahaya spiritual melintas dari formasi teleportasi, dan Han Li langsung menghilang. Kalian berdua bisa pergi juga, kata Kai Liuying kepada Liu Suyer dan Si Kun. Iya, Liu Suyer menerima instruksi tersebut, sedangkan Si Kun melirik Duan Tianren sebelum juga melakukan apa yang diperintahkan setelah menerima anggukan konfirmasi dari Duan Tianren. Dengan demikian, keduanya juga melangkah ke formasi teleportasi dan menghilang. Ketika mereka berdua tiba di aula di lantai pertama paviliun, Han Li sudah tidak ada. Keduanya bertukar pandang dengan senyum masam di wajah mereka.